Halo, perkenalkan saya Evan Mekil Permana Putra. Saya Marsiana Amanda Godard. Dan saya Chandra Westolin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan e-commerce dan juga accounting. Jadi, kemajuan teknologi saat ini dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan bisnis dan memberikan peluang bagi wirausahaan untuk melakukan penjualan secara lebih luas, praktis, dan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Wirausaha dapat memanfaatkan e-commerce sebagai bagian dalam pengembangan bisnisnya. Selain itu, catatan data, keuangan, dan akuntansi juga menjadi penting bagi seorang wirausaha dalam mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi atau SIA dapat membantu pengolahan data keuangan agar keputusan yang diambil lebih akurat. Selama melakukan transaksi, wirausaha harus memiliki catatan data keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Salah satu penyaji informasi adalah akuntansi, di mana akuntansi merupakan alat untuk menginformasikan keadaan suatu perusahaan atau organisasi. Sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam pengolahan data keuangan agar keputusan yang diambil lebih akurat. Jadi tujuan dalam presentasi kali ini adalah menjelaskan hubungan e-commerce dengan financial accounting, menyebutkan 6 kejahatan yang dapat terjadi dalam e-commerce dan financial accounting, dan juga menyebutkan sanksi sosial dan hukum yang diberikan jika melakukan kejahatan ITE. Yang pertama, e-commerce dan financial accounting. Dalam konteks ini, e-commerce mengacu pada penggunaan internet dan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi dan perdagangan online. Akuntansi keuangan di sisi lain mengacu pada proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dan peristiwa keuangan suatu bisnis. Hubungan antara e-commerce dan akuntansi keuangan sangat penting dalam ekonomi digital saat ini. Transaksi e-commerce menghasilkan sejumlah besar data keuangan yang perlu dicatat, diproses, dan dilaporkan secara akurat dan efisien. Akuntansi keuangan memainkan peran penting dan memastikan bahwa transaksi e-commerce tercatat dengan benar, dan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi dan persyaratan regulasi. Berikut adalah beberapa cara di mana e-commerce memengaruhi akuntansi keuangan. Yang pertama, peningkatan volume transaksi. Platform e-commerce memproses sejumlah besar transaksi yang dapat mengakibatkan peningkatan signifikan dalam data keuangan yang perlu dicatat dan dilaporkan. Sistem akuntansi keuangan harus dapat menangani volume transaksi yang meningkat ini secara efisien dan akurat. Yang kedua, model proses pencatatan dan pelaporan harus masuk pendapatan baru. Transaksi e-commerce sering melibatkan proses pencatatan dan pelaporan harus masuk pendapatan, seperti layanan berlangganan atau penjualan produk digital. Sistem akuntansi keuangan harus dapat menyesuaikan dengan model-model baru ini dan memastikan bahwa pendapatan diakui secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga, sistem pembayaran digital. Transaksi e-commerce sering melibatkan sistem pembayaran digital seperti gateway, pembayaran online, atau dompet digital. Sistem akuntansi keuangan harus dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran ini untuk memastikan bahwa pembayaran dicatat dan direkonsiliasi dengan benar. Yang keempat, manajemen persediaan. Bisnis e-commerce sering melibatkan pengelolaan tingkat persediaan yang dapat menjadi kompleks dan rentan terhadap kesalahan. Sistem akuntansi keuangan harus dapat melacak tingkat persediaan secara akurat dan memastikan bahwa persediaan dinilai dan dilaporkan dengan benar. Yang kelima, kepatuhan perpajakan. Transaksi e-commerce dapat melibatkan implikasi pajak yang kompleks seperti pajak penjualan, PPN, dan GST. Sistem akuntansi keuangan harus dapat memastikan bahwa kepatuhan pajak terpelihara dan bahwa pajak dicatat dan dilaporkan dengan benar.
Hubungan antara e-commerce dan akuntansi keuangan sangat penting dalam ekonomi digital saat ini. Transaksi e-commerce menghasilkan sejumlah besar data keuangan yang perlu dicatat, diproses, dan dilaporkan secara akurat dan efisien. Akuntansi keuangan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa transaksi e-commerce dapat dicatat dengan benar dan bahwa dilaporkan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi dan persyaratan regulasi. Selanjutnya, kejahatan yang dapat terjadi. Berikut beberapa jenis kejahatan yang dapat terjadi pada sistem e-commerce dan financial accounting. Yang pertama itu penipuan pembayaran atau payment fraud. Penggunaan kartu kredit atau rekening bank yang tidak sah untuk melakukan pembayaran, pemalsuan identitas, dan lain-lain. Yang kedua itu hacking dan peretasan, yaitu akses digital ke sistem e-commerce dan database perusahaan untuk mencuri data yang sensitif. Yang ketiga, penyalahgunaan informasi rahasia atau insider trade, seperti karyawan atau pihak dalam perusahaan yang menyalahgunakan akses untuk mencuri data atau melakukan tindakan kriminal lain. Yang keempat, penipuan transaksi atau transaction fraud. Penipuan transaksi ini termasuk dengan manipulasi data keuangan seperti jumlah, tanggal, atau rincian transaksi. Yang kelima, penggelapan dana, fraud embezzlement. Itu penyalahgunaan wewenang oleh karyawan untuk mentransfer dana perusahaan ke rekening pribadi. Selanjutnya adalah penipuan pajak atau tax fraud, memanipulasi data penjualan atau biaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Yang berikut adalah sanksi sosial dan juga hukum. Ada dua jenis hukum, yaitu hukum sosial dan undang-undang. Saat melakukan kejahatan sudah pasti akan diberi hukum. Sanksi sosial yang didapat saat melakukan kejahatan ITE yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan reputasi di masyarakat, baik sebagai individu maupun perusahaan, pengecilan dan pembatasan interaksi sosial akibat perbuatan kriminal yang dilakukan, dan lain-lain. Yang berikut ada dua undang-undang ITE yang kami tahu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Yang berikut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang A. Pasal 35 tentang penipuan transaksi, pencurian data keuangan, penggelapan dana. B. Pasal 36 penipuan transaksi, pencurian data keuangan, penggelapan dana. Pasal ini mengatur tentang saksi pidana yang sama dengan pasal 35. Yang berikut pasal 51 tentang pelanggaran keputusan. Pasal ini mengatur pelanggaran kepatuhan. Ini mengatur tentang saksi pidana bagi pelaku yang melanggar kepatuhan atau melakukan tindak pidana lain terkait informasi dan transaksi elektronik. Yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 54A, pasal ini mengatur tentang saksi pidana bagi pelaku untuk pidana tertentu terkait informasi dan transaksi elektronik, dan lain-lain. B. Pasal 45B, pasal ini juga mengatur tentang saksi pidana bagi pelaku tindak pidana tertentu terkait informasi dan transaksi elektronik. Kesimpulan dari hasil ini adalah e-commerce dan akuntansi keuangan memiliki hubungan yang erat, di mana transaksi e-commerce menghasilkan banyak data keuangan yang perlu dicatat dan dilaporkan dengan baik oleh sistem akuntansi. Di sisi lain, akuntansi keuangan juga memberikan manfaat bagi bisnis e-commerce dalam hal pengambilan keputusan, transparansi, dan kepatuhan. Namun, terdapat potensi kejahatan seperti penipuan pembayaran, hacking, penyalahgunaan informasi, dan penggelapan dana. Pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi sosial maupun hukum berdasarkan Undang-Undang ITE.